Kalau mau cepat, ke Gunung Kawi saja. Yang ke sana bukan cuma orang serakah, banyak yang kepepet. Aku tidak pernah menyangka satu kalimat sederhana dari seorang teman, kalau mau cepat ke Gunung Kawi saja, akan menyeretku ke pengalaman paling gelap dalam hidupku. Bukan soal uang yang datang, tapi tentang apa yang harus kubayar setelahnya. Namaku I, dan ini kisah nyata yang baru berani kuceritakan sekarang. Aku bukan orang yang percaya pesugihan, setidaknya dulu. Aku dibesarkan dalam keluarga sederhana yang selalu diajarkan satu hal. Rezeki datang dari kerja keras dan doa. Karena itu, saat hidupku mulai runtuh, aku masih memaksa diri bertahan dengan cara normal. Bekerja siang malam, menjual barang satu persatu, bahkan menggadaikan perhiasan terakhir milik ibu. Tapi hidup seperti tidak peduli sekeras apa aku berusaha. Usahaku bangkrut pelan-pelan, seperti tubuh yang sekarat tanpa suara. Tagihan datang bersamaan, hutang menumpuk, dan yang paling menyakitkan, ayah dan ibuku jatuh sakit hampir bersamaan. Rumah sakit menuntut uang, sementara dompetku kosong. Setiap malam, aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, bertanya dalam hati, salahku di mana? Aku mulai merasa gagal sebagai anak, sebagai perempuan, sebagai manusia. Di titik itulah, kalimat itu pertama kali ku dengar. Bukan dari orang asing, tapi dari teman lama yang ku kenal baik. Kalau mau cepat, ke Gunung Kawi saja. Aku tertawa kecil waktu itu, bukan karena lucu, tapi ingin menutup rasa putus asa. Aku bilang padanya, aku tidak percaya hal-hal begituan. Dia hanya mengangguk, tapi sebelum pergi, dia menatapku lama dan berkata pelan, yang kesana bukan cuma orang serakah, banyak yang kepepet. Kalimat itu menempel di kepalaku. Hari-hari berikutnya, entah kenapa nama Gunung Kawi terus muncul. Dari obrolan warung, cerita sopir, sampai mimpi-mimpi aneh yang membuatku terbangun dengan dada sesak. Aku mulai mencari tahu, diam-diam. Dan di sanalah, aku menemukan istilah yang membuatku merinding sekaligus penasaran. Pesugihan enak-enak. Katanya tidak sadis, tidak berdarah, tidak menyiksa. Hanya tentang kenikmatan dan kedekatan. Aku menutup ponselku malam itu dengan tangan gemetar. Aku jijik, takut. Tapi di sisi lain, aku juga lelah menjadi orang benar yang terus kalah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya pada diri sendiri, kalau Tuhan terasa begitu jauh, salahkah aku menoleh ke jalan lain? Dan sejak pertanyaan itu muncul, aku tahu aku sudah berdiri di tepi jurang, tinggal menunggu waktu untuk melangkah. Aku berangkat tanpa pamit. Bukan karena tidak sopan, tapi karena takut jika ada yang mencoba menghentikanku. Subuh itu, tas kecil berisi pakaian seadanya terasa lebih berat dari biasanya. Seolah isinya bukan baju, melainkan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Sepanjang perjalanan, aku berusaha menenangkan diri. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa ini hanya perjalanan biasa, ziarah seperti yang sering dilakukan orang-orang. Tapi setiap kali bus melaju semakin jauh dari kota, dadaku justru semakin sesak. Pemandangan berubah, sinyal menghilang, dan udara terasa berbeda. Lebih dingin, lebih lembab, seperti menyimpan rahasia. Saat tiba di kawasan Gunung Kawi, waktu sudah menjelang malam. Kabut turun pelan-pelan, menelan pepohonan dan bangunan satu persatu. Langkah kakiku melambat, entah kenapa tubuhku bereaksi lebih dulu sebelum pikiranku sempat menolak. Ada perasaan asing, seperti aku sedang ditunggu. Aku bertanya pada seorang warga tentang tempat yang kucari. Dia tidak bertanya macam-macam, hanya menatapku sejenak, lalu menunjuk arah sambil berkata singkat, "Kalau sudah niat, jalannya memang ke sana." Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Di sebuah bangunan sederhana, aku bertemu dengan pria yang kemudian kukenal sebagai juru kunci. Wajahnya biasa saja, pakaiannya sederhana, tapi sorot matanya membuatku tak nyaman. Bukan tajam, melainkan terlalu tenang. Seolah apapun yang akan kuceritakan sudah ia ketahui sejak lama. "Kamu datang sendiri?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia tidak menghakimi, tidak juga menyemangati. Ia hanya berkata pelan, hampir seperti bisikan.
Di sini, yang berbahaya bukan niat buruk, tapi niat setengah-setengah. Aku bertanya soal pesugihan yang kucari, tentang yang katanya enak-enak. Dia tersenyum tipis. Tidak ada yang dipaksa. Yang datang ke sini biasanya justru merasa paling diinginkan. Aku ingin pulang saat itu juga, tapi kakiku seperti menanjak ke tanah. Ada rasa takut, iya, tapi juga rasa penasaran yang menjalar perlahan, mengalahkan logika. Aku sadar, langkahku ke Gunung Kawi bukan lagi sekadar mencari uang. Aku sedang menguji batas diriku sendiri. Malam semakin larut, dan ketika juru kunci itu berkata, "Kalau kamu lanjut, tidak ada jalan pulang yang sama." Aku tahu, perjalananku baru benar-benar dimulai. Aku tidak pernah diborgol, tidak diikat, tidak dipaksa, dan justru itu yang paling membuatku takut. Ritual dimulai tanpa banyak kata. Juru kunci hanya memintaku membersihkan diri, mengganti pakaian dengan kain sederhana berwarna pucat. Ruangan tempatku di bawah tidak besar, dinding kayu tua, lantai dingin, dan satu lampu redup yang membuat bayangan bergerak pelan seperti bernafas. Aku diminta duduk dan memejamkan mata. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hanya suara malam, desir angin, dan bau kemenyan yang semakin pekat. Aku mulai merasa bodoh, bertanya dalam hati, apakah aku sudah sejauh ini hanya untuk ditipu? Lalu, perlahan, tubuhku menghangat. Bukan panas yang menyiksa, melainkan hangat yang menenangkan. Seperti saat seseorang memelukmu lama sekali setelah hari yang buruk. Nafasku melambat tanpa kusadari. Pikiranku menjadi ringan, terlalu ringan untuk melawan. Disitulah aku mendengar suara itu. Bukan dari manapun. Suara itu ada di dalam kepalaku. Lembut, dalam, tenang. Kamu tidak sendirian lagi. Aku ingin membuka mata, tapi kelopak mataku terasa berat. Ada sensasi seperti disentuh, tapi tanpa tangan. Seperti kehadiran yang mengelilingi, bukan menekan, justru membuatku merasa aman. Perasaan yang tidak pernah kudapatkan dari siapapun sebelumnya. Aku sadar, dan itu yang paling berbahaya. Suara itu kembali berbicara. Kamu bisa memberimu jalan keluar, tapi aku ingin kamu datang dengan keinginanmu sendiri. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, hanya tawaran yang terasa terlalu manis untuk ditolak. Hatiku berteriak untuk berhenti, tapi tubuhku diam. Bahkan bagian diriku yang paling jujur, yang lelah, yang kesepian, mulai menyerah. Untuk sesaat, aku merasa menjadi perempuan yang benar-benar diinginkan, tanpa syarat. Saat ritual berakhir, aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku baru saja mengatakan iya pada sesuatu yang tidak sepenuhnya aku pahami. Juru kunci itu hanya berkata satu kalimat sebelum aku pergi. Yang datang nanti bukan cuma rezeki, tapi ikatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak benar-benar sendirian, meski aku sendirian di kamar. Perubahannya terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Belum genap 7 hari sejak aku pulang dari Gunung Kawi, teleponku berdering tanpa henti. Orang yang dulu menolak ajakan kerjasama tiba-tiba mencariku. Proyek yang sudah kukira mati mendadak hidup kembali. Uang datang bertahap, lalu deras, seperti pintu yang dibuka paksa oleh tangan tak terlihat. Aku seharusnya bahagia, dan aku memang tersenyum di depan orang lain. Tapi setiap kali sendirian, ada perasaan aneh yang mengikutiku. Seperti ada yang mengawasi dari jarak sangat dekat. Bukan dari sudut ruangan, melainkan dari ruang yang tidak bisa kulihat. Malam pertama, aku terbangun karena tubuhku terasa berat. Napasku pendek. Aku ingin bergerak, tapi tak bisa. Di telingaku terdengar napas lain. Bukan jelas, tapi cukup dekat untuk membuat bulu kuduku berdiri. Saat aku berhasil duduk, rasa itu menghilang begitu saja, seakan tak pernah ada. Aku menyebutnya kelelahan. Aku berbohong pada diriku sendiri. Malam-malam berikutnya, gangguan itu datang lagi. Selalu lembut, tidak pernah kasar. Justru itulah yang membuatku semakin takut. Ada sensasi seperti ditemani, seperti dipeluk oleh udara hangat. Dan di sela kesadaran setengah tidur, suara itu kembali muncul. Bukankah
hidupmu sekarang lebih baik? Aku mulai jarang menolak. Aku terlalu lelah untuk melawan. Setiap kali uang masuk ke rekening, setiap kali masalah terasa lebih ringan, rasa bersalahku melemah. Aku mulai menerima kehadiran itu sebagai bagian dari hidupku. Sesuatu yang tidak boleh diceritakan, tapi harus ditoleransi. Yang paling aneh, tubuhku mulai bereaksi. Ada malam-malam di mana aku terbangun dengan air mata tanpa tahu kenapa. Ada juga malam di mana aku merasa tenang dengan cara yang salah. Dan keesokan paginya, aku membenci diriku sendiri karena tidak sepenuhnya menyesal. Aku sadar ada yang berubah ketika orang-orang di sekitarku mulai menjauh. Beberapa bilang, aku berbeda. Tatapanku kosong, auraku berat. Pria yang mencoba mendekat tiba-tiba sakit atau pergi tanpa alasan. Saat itulah aku mengerti, yang ikut pulang bersamaku dari Gunung Kawi bukan sekadar penolong. Ia menagih kehadiran, dan aku mulai kehilangan kendali. Aku menyadari semuanya terlambat. Bukan saat uang mulai berkurang, bukan saat usahaku kembali goyah, tapi saat aku mencoba hidup normal dan gagal. Aku jatuh cinta pada seorang pria yang tulus. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin membangun masa depan yang wajar. Tapi setiap kali kami dekat, sesuatu selalu terjadi. Dia sakit tanpa sebab, rezekinya seret, wajahnya pucat setiap berada di dekatku. Dan suara itu kembali. Kamu sudah punya aku. Aku menyangkal, menangis, memohon dalam hati. Tapi malam-malam justru semakin berat. Kehadiran itu tidak lagi sekadar menemani, ia menuntut. Aku mulai sering sakit, mimpi buruk, dan merasa hidup di dua dunia sekaligus. Siang aku manusia biasa, malam aku seperti milik orang lain. Akhirnya aku mencari pertolongan. Dari ustaz, orang pintar, hingga doa-doa yang tak pernah putus. Banyak yang menolak menolongku setelah mendengar ceritaku. Wajah mereka tuh berubah tegang, seolah aku membawa sesuatu yang tidak seharusnya dibawa ke ruang terang. Satu orang berkata jujur padaku, "Yang kamu ikat di Gunung Kawi itu bukan benda, itu pasangan. Dan melepaskannya berarti kamu harus rela kehilangan semua yang pernah dia beri." Aku gemetar saat mendengarnya, karena itu berarti aku harus memilih. Hidup nyaman tapi terikat, atau hidup hancur tapi bebas. Proses pelepasan itu panjang dan menyakitkan. Malam-malam penuh tangisan, tubuh lemah dan bisikan yang berubah menjadi kemarahan. Aku kehilangan hampir semuanya. Uang habis, usaha runtuh, orang-orang menjauh. Tapi perlahan, suara itu memudar. Kehadiran itu menjauh seperti bayangan yang dipaksa pergi oleh cahaya. Suatu malam, aku terbangun dalam keadaan benar-benar sunyi. Tidak ada rasa berat, tidak ada bisikan, tidak ada sentuhan yang tak terlihat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku sendirian. Dan aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku bebas. Sekarang aku hidup sederhana, tidak kaya, tidak berlebih, tapi setiap napas adalah milikku sendiri. Aku menceritakan ini bukan untuk menghakimi siapapun yang pernah tergoda seperti aku. Aku hanya ingin satu hal diingat. Jalan pintas selalu terlihat indah di awal, tapi harga akhirnya hampir selalu lebih mahal dari yang sanggup kita bayar. Apa yang kuceritakan bukan untuk menakut-nakuti, apalagi menggurui. Ini adalah pengakuan seorang perempuan yang pernah tersesat karena putus asa, lalu belajar dengan cara paling mahal, bahwa tidak semua pertolongan datang dari tempat yang benar. Pesugihan, jalan pintas, dan perjanjian gaib selalu dibungkus dengan janji manis. Mereka tidak datang dengan ancaman, tapi dengan kenyamanan. Dan justru disitulah manusia sering kalah. Saat logika melemah, iman diuji, dan hati yang lelah mudah percaya bahwa kebahagiaan bisa dibeli tanpa konsekuensi. Pesan moral yang ingin kusampaikan sederhana, tapi dalam. Apapun yang bukan hak kita, jika dipaksakan untuk dimiliki, pada akhirnya akan menuntut balasan. Dan seringkali balasan itu bukan uang, bukan harta, melainkan ketenangan hidup. Jika saat ini kamu sedang berada di titik terendah, merasa doa tak kunjung terjawab, ingatlah, Tuhan tidak pernah tuli. Kadang jawabannya adalah menunggu,
bukan memotong jalan. Sebelum kisah ini benar-benar kita tutup, mari kita tenangkan hati sejenak. Aku mengajak kamu yang mendengarkan untuk berselawat bersama. Semoga hati kita dijaga, langkah kita diterangi, dan dijauhkan dari godaan jalan gelap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kamu punya pengalaman pribadi tentang hal-hal gaib, gangguan yang sulit dijelaskan, atau kisah yang masih mengganjal di hati, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi yang lain. Jangan takut, kamu tidak sendirian. Dan jika kisah ini memberi makna, rasa, atau peringatan untukmu, jangan lupa tekan tombol like, agar cerita seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang butuh pengingat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu, hati, dan perhatian. Semoga kita semua selalu dijaga, diberi rizki yang halal, dan dijauhkan dari jalan yang tampak indah, tapi berujung gelap.